Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang aspek-aspek penting dalam pengolahan data magnetotelurik. Berikut adalah alur pengolahan data MT yang sederhana. Pertama-tama kita membaca data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran, yaitu berupa data medan magnet dan medan listrik untuk masing-masing channel. Ketika kita membaca datanya, kita juga mengecek rekaman yang kurang baik, yaitu rekaman yang noisy. Kemudian kita juga mengecek koherensi dari data-data tersebut. Setelah itu, kita mengubah dari time series ke dalam frekuensi series menggunakan Fourier transform yang sebelumnya kita set dulu time range-nya, artinya data yang mengandung noise akan kita hilangkan, dan kita juga mengeset frekuensi band yang akan kita gunakan. Setelah kita mendapatkan frekuensi series, kita lalu menghitung respon MT, yaitu impedans, rho, dan fase, dengan menggunakan robust processing. Di sini rumusannya sama seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan awal. Kemudian untuk melakukannya kita harus mengeset dulu referensi nilai H, apakah kita menggunakan remote reference atau tidak, serta kita juga mengeset error dari data yang bisa diterima. Kemudian setelah kita hitung nilai responnya, baru kita bisa plot di software plotting. Kita juga bisa mengedit datanya agar kurvanya menjadi lebih baik dan lebih masuk akal. Kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu kita membaca data MT dari hasil pengukuran lapangan. Dari akuisisi data MT, kita mendapatkan data time series atau berupa time varying dari electric dan magnetic fields. Nah, data-data ini ya disimpan dalam beberapa file berbeda yang file-file ini sebetulnya dipisahkan berdasarkan frekuensi range-nya. Jadi ada data yang mengandung data-data frekuensi tinggi, ada data yang mengandung frekuensi rendah, ada data yang mengandung frekuensi medium. Tapi sebetulnya masih dalam time series, jadi yang dipisahkan adalah sampling rate-nya. Kenapa harus dipisahkan? Karena kalau kita menyatukan semua data tersebut dalam satu file yang sama, maka filenya akan sangat besar sekali. Ya, akan sangat besar sekali. Kemudian ketika kita membaca data MT, kita melihat bentuk dari time series-nya, quick look saja seperti itu. Kita akan melihat pada jam-jam berapa, di waktu-waktu mana terjadi noise yang besar. Kemudian jika memungkinkan kita bisa menghapus noise di jam tersebut untuk tidak kita gunakan pada proses berikutnya. Jadi di sini kita bisa melihat apakah kualitas datanya itu bagus, ya, atau gampangnya apakah noise levelnya itu tinggi atau rendah. Saya akan mendemonstrasikan cara membaca data dan meng-QC-nya. Jadi pertama kita buka dulu time series viewer-nya. Saya tidak akan fokus pada cara kerja software-nya ya. Saya hanya akan fokus pada step-stepnya saja apa yang harus dilakukan. Jadi pertama kita buka dulu filenya. Nah ini adalah file time series kita. Biasanya ada beberapa file. Kalau dari Phoenix ada TS3, TS4, dan TS5. Dari alat yang lain berbeda lagi extension filenya. Tapi yang jelas ada beberapa file yang dibedakan dari samplingnya. Coba kita buka TS3 dulu, ya. TS3 ini komponennya X, ya. Komponennya X. Kalau kita mau buka untuk komponen yang lain, tinggal load all sequence. Kira-kira seperti itu. TS3 ini punya sampling 2400. Coba kita buka. Scan per window-nya saya ganti jadi 1. Nah, sampling 2400 artinya dalam 1 detik. Coba kita lihat di sini ada jam 9:06, di sini jam 9:06 1 detik. Artinya dalam 1 detik ada 2400 sampel data. Gitu ya.
berarti data ini adalah data frekuensi tinggi karena dalam 1 detik ada banyak sampel gitu, frekuensinya tinggi. Kelihatan dari bentuk bentuk sinyalnya, data frekuensi tinggi. Kalau kita buka data yang lain, misalnya samplingnya saya ganti jadi 150, maka TS-nya langsung berubah jadi TS4 ya. Kita buka lagi. Sampling 150 berarti ada 150 sampel dalam 1 detik gitu ya. Sama kayak yang tadi dalam 1 detik, tapi bedanya ini ada 150 sampel. Terlihat lebih jarang-jarang sampelnya karena TS4 ini merupakan data frekuensi yang medium. Kita buka yang satu lagi. Samplingnya saya ganti jadi 15, TS5 ya. Maka kita akan dapat bacaan seperti ini, lebih jarang-jarang lagi ya. Karena dalam 1 detik kita hanya punya 15 data saja, 15 sampel saja gitu ya. 15 sampel. Oke, itu tentang data-data yang kita dapatkan dari hasil pengukuran. Saya akan lanjut gimana cara kita melihat datanya. Nah, di sini ya saya sudah jelaskan di pertemuan berikutnya bahwa data medan listrik itu memiliki nilai yang kecil kalau memang berasal dari sumber sinyal MT gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, EX ini nilainya besar nih di sini nih, 25.000, ada yang sampai 50.000 gitu ya. HX-nya bahkan sampai 10 pangkat 5 gitu. Ya, spike ini nilainya besar. Artinya apa? Bahwa spike ini bukan berasal dari sinyal, melainkan dari noise gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau misalnya ada spike seperti ini, tajam tiba-tiba gitu, itu berarti dia adalah noise. Dan kalau dia terjadi di semua channel, itu berarti dia namanya coherent noise. Noise yang terjadi ya secara coherent gitu. Biasanya diakibatkan oleh sumber noise yang alami, kayak petir yang dekat, itu dia bisa mengakibatkan coherent noise. Nah, kalau kita perhatikan di sini mulai pengukuran dari jam 9:06 dalam GMT ya. Kemudian berakhir pada jam 23:02. Artinya berlangsung selama 14 jam ya. Pengukuran berlangsung selama 14 jam gitu. Nah, kenapa kita penting harus ngelihat ini? Karena kita jadi tahu gitu ya, di mana yang terdapat noise yang banyak, di mana terdapat noise yang banyak. Di sini misalnya, kemudian di sini gitu. Kalau kita tahu noise-nya ada di jam berapa, kita bisa memotong data tersebut. Gitu. Misalnya terjadi di depan sini nih, ada banyak noise di awal-awal pengukuran, gitu ya. Maka kita bisa potong. MT itu biasanya bagusnya di malam hari. Ya udah yang siangnya kita potong, sisain yang malam. Kalau memang waktunya masih cukup untuk sampai dapat data yang kita inginkan. Gitu. Jadi kita bisa memotong datanya dari sini. Kita bisa lihat data mana yang banyak noise-nya, daripada dia jelek-jelekin data yang lain, mendingan kita potong aja gitu kan. Oke, ini salah satu cara QC apakah data kita udah bagus atau belum. Cara kedua adalah dengan menggunakan koherensi ya. Untuk melihat koherensi, kita harus hitung dulu power spectra density-nya. Power spectra density kira-kira jadi seperti ini. Kemudian kita hitung koherensinya. Koherensi itu kayak kayak korelasi ya antara medan listrik dan medan magnet yang berkaitan. Kalau di sini yang warna hijau itu adalah EX dan HY. EX dan HY. Koherensi sebagaimana korelasi itu nilainya bagus kalau misalnya dia nilainya 1. Dia sebanding gitu. Artinya bahwa EX dan HY itu berasal dari kira-kira dari sinyal yang sama gitu, sumbernya sama gitu ya. Koherensinya bagus. Kemudian kalau EY dan HX itu yang warna biru muda juga punya nilai koherensi yang bagus di sekitar sini, di sekitar frekuensi yang tinggi ya, frekuensi tinggi.
gitu. Kemudian di sini rendah karena memang datanya sedikit. Oke, itu dari koherensi. Sebetulnya dari time series, ketika kita melihat time series, kita juga bisa menentukan filter yang paling sesuai gitu. Tapi kalau di sini nggak bisa karena filternya itu udah bawaan dari softwarenya. Jadi sementara itu dulu untuk time series viewer. Untuk dapat dianalisa lebih lanjut, maka data medan listrik dan medan magnet pada domain waktu tadi harus diubah terlebih dahulu ke dalam domain frekuensi sesuai dengan penjelasan yang sudah saya berikan di bab-bab awal ya, sesuai dengan persamaan ini yang ada di sebelah kanan. Nah, intinya adalah kita ingin mengetahui variasi medan listrik dan medan magnet sebagai fungsi dari frekuensi atau dalam persamaan ini adalah fungsi dari omega. Nah, untuk melakukannya, maka kita harus melakukan yang namanya transformasi Fourier. Untuk melakukan transformasi Fourier, sebetulnya bisa dilakukan dengan manual ya, pakai tangan gitu, tapi kan capek. Atau pakai Python, tapi kan harus ngoding dulu. Nah, karena saya nggak lagi ngajar komputasi, kita coba pakai softwarenya, bawaannya, yaitu SSMT 2000. Tampilannya begini, ya. Sekarang coba kita buka data filenya. Data filenya itu ada di, bentar, yang saya pakai ada di sini. Oke, jadi data TBL. TBL ini adalah site parameter. Jadi parameter lapangannya yang kita set ketika kita ngukur di lapangan yang sudah saya jelaskan waktu chapter sebelumnya. Kemudian dia juga minta calibration filenya untuk instrumen, untuk main unit, dan untuk sensornya. Itulah kenapa saya pernah bilang bahwa file kalibrasinya itu diperlukan. Dan kenapa kalibrasi itu harus dilakukan sebelum melakukan pengukuran, karena memang akan digunakan datanya. Oke, datanya ada di sini. Kalau sudah checklist berarti sudah ada gitu ya, all files found. Kemudian kita akan melakukan transformasi Fourier, tapi sebelumnya kita buat dulu parameternya. Ya. Input datanya adalah data lapangan sebenarnya. Kemudian output datanya kita maunya 4 frekuensi per oktav. Bisa dipilih antara 4 atau 2 gitu ya. Kemudian kita bisa mengset frekuensi bandnya, rentang frekuensinya dari berapa sampai berapa gitu. Ya, atau kita mau proses only band level 2 aja atau level 3 aja gitu.
starting frekuensinya segini, jumlah frekuensi per oktavnya segini. Ini, tapi saya akan pakai semuanya. Ini adalah info dari data kita. Jadi starting frekuensinya segini, paling rendah starting frekuensinya segini, paling tinggi segini, 352 Hz, paling rendah 0,0097 Hz. Oke. Kemudian ketika tadi kita melakukan melihat time series, kita melihat apakah mungkin datanya ini akan kita potong atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita mau motong datanya itu di sini. Processing times. Misalnya kita mau motong data, maka kita bisa specify time-nya. Start-nya dari jam berapa, end-nya sampai jam berapa. Gitu. Ya, misalnya kita mau wah jam 9 nih tadi masih noisy gitu ya. Misalnya kita mau ngambilnya dari maghrib aja lah. Maghrib itu kan jam 18 kira-kira. 18 dikurang 7 berarti jam 11. Kira-kira begitu. Karena ini dalam GMT tadi ya, lagi-lagi saya bilang jam 11. Maka pengukurannya menjadi cuma 12 jam. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau udah ini kita save parameternya, baru kita bisa mulai frekuensi Fourier transformnya, TS to FT, time series to frekuensi series. Ini adalah prosesnya, dikasih tahu begitu gitu ya. Saya tunggu sampai selesai deh. Oke, komplit. Oke, selesai seperti itu. Dari transformasi Fourier, sekarang kita memiliki nilai medan listrik dan medan magnet untuk tiap frekuensi. Nah, dari nilai-nilai ini, kemudian kita bisa menghitung nilai impedansi sesuai dengan persamaan di samping ini, ya. Di mana impedansi adalah rasio antara medan listrik dengan medan magnet di frekuensi tertentu, gitu. Nah, dari nilai impedansi, nantinya kita bisa menghitung parameter turunannya seperti apparent resistivity maupun fase. Jadi dalam tiap frekuensi, dalam satu frekuensi, misalnya frekuensi 1 Hz ya. Di frekuensi 1 Hz itu kita akan punya banyak nilai medan listrik ya. Karena dalam misalnya 12 jam pengukuran itu sinyal yang memiliki frekuensi 1 Hz tidak cuma satu gitu, ada banyak. Ya, akan ada banyak sekali data yang memiliki frekuensi 1 Hz dalam rentang waktu pengukuran 12 jam misalnya. Gitu. Dan oleh karena itu data impedansi juga akan banyak. Gitu. Nah, dari data-data tersebut ada data yang baik, ada data yang kurang baik. Oleh karena itu kita sebelum kita menghitung respon MT-nya, alangkah lebih baik kita mengeliminasi data-data yang jelek ya dengan memberikan nilai minimum kualitas terhadap data yang akan kita ikut sertakan di dalam perhitungan MT response gitu. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Untuk menghitung nilai impedance maupun resistivity maupun fase itu semua dilakukan di software yang sama untuk data Phoenix ya. Sebetulnya langkah-langkah penghitungannya sudah saya jelaskan di pertemuan awal lalu tentang MT. Di sini kita tinggal implementasinya saja. Untuk melakukan kalkulasi tersebut, sebelumnya kita harus mengedit dulu parameter dari robust processing-nya, yaitu di sini. Pertama, yang perlu kita lihat adalah referensinya. Di bagian pojok kiri atas ada select reference type ya, apakah local E, local H, remote E, atau remote H. Saya belum pernah jelaskan tentang remote reference ya. Remote reference itu adalah
kita melakukan pengukuran MT di daerah lain yang remote atau yang jauh dari titik pengukuran kita yang sebenarnya, tapi tidak terlalu jauh juga, gitu ya. Di tempat yang remote yang level noise-nya cenderung lebih kecil, yang lebih free dari noise. Gitu. Jadi kita melakukan pengukuran pada waktu yang sama gitu di dua tempat yang berbeda. Yang satu di tempat yang sebenarnya, yang satu di tempat yang remote, yang bersih dari noise. Kenapa demikian? Tujuannya adalah untuk menggunakan data remote ini sebagai reference kita. Misalnya data di site tempat kita mengukur itu di dekat pemukiman, di mana nanti misalnya data magnet kita akan jelek datanya. Data medan magnet kita, data H-nya itu akan jelek. Maka kita bisa mengganti data H ini dengan menggunakan data remote reference. Data H dari titik remote kita. Gitu. Nah, kalau kita mau pakai data H dari titik remote, maka kita pilih remote H. Tapi kalau kita nggak punya, atau kita mau pakai data H dari site-nya, kita bisa pakai local H. Gitu. Kenapa ini bisa dilakukan? Karena medan magnet itu kan sifatnya luas gitu ya, sifatnya luas. Artinya di daerah yang berbeda, meskipun jauh gitu ya, tapi tidak terlalu jauh, itu berarti aktivitas medan magnetnya itu akan sama, tidak akan berbeda jauh gitu. Makanya kita bisa menggunakan data medan magnet dari remote reference tersebut gitu. Itu yang pertama, reference type. Ya, kan data ini nggak ada remote reference, jadi saya pakai local H. Kemudian select folder, biasa lah ya, kita mau foldernya di mana. Saya mau satuin sama folder-folder yang tadi, itu ada di sini. Oke, kemudian select frekuensi. Ini adalah frekuensi yang mau kita gunakan. Kita mau pakai semuanya atau kita mau pilih sebagian saja. Sini kita bisa lihat jenis-jenis data MT itu ada apa aja nih. Ada banyak nih. Ada AMT, ada LMT, dan lain sebagainya. AMT itu audio frekuensi makrotelurik dari 10 pangkat 4 Hz sampai paling kecil 10 pangkat min 2. Tapi biasanya nggak sampai segini juga. Gitu. LMT dari 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat minus 5. Dan lain sebagainya. Jadi ada banyak variasi data MT. Kemudian, yang berikutnya adalah set cross power parameter. Cross power parameter. Jadi, begini. Ketika kita melakukan pengukuran, katakanlah kita melakukan pengukuran selama 1 jam. Selama 1 jam. Nah, selama 1 jam itu, ya, kita akan punya data dari berbagai frekuensi, dari beberapa frekuensi, ya. Kita akan punya data dari beberapa frekuensi. Katakanlah kita punya frekuensi 1 Hz. Frekuensi 1 Hz itu kan berarti satu gelombang tiap detik, gitu ya. Tiap detik satu gelombang. Artinya kalau kita ngukur 1 jam 3600 detik, itu maksimal kita akan punya 3600 data berfrekuensi 1 Hz. Gitu nggak sih? Ya kan? Tapi kan nggak mungkin juga. Nggak mungkin semua data itu 1 Hz gitu. Paling adalah 120 atau 150 data yang berfrekuensi 1 Hz. Nah, 150 data berfrekuensi 1 Hz berarti ada 150 variasi nilai medan listrik dan medan magnet di frekuensi 1 Hz. Ya, ada 150 variasi nilai medan listrik dan medan magnet di frekuensi tersebut. Nah, sekarang yang mau kita pakai berapa banyak? Gitu. Jadi maksimalnya itu 100, minimalnya itu 1. Ya, saya pakai maksimal 100. Kemudian gimana kita bisa misahin yang mana yang mau kita pakai, yang mana yang mau kita nggak pakai. Gitu. Nah, kita bisa misahinnya di sini. Kita bisa menggunakan raw variance atau bisa menggunakan koherensi yang tadi saya sudah jelaskan. Raw variance di sini maksudnya adalah variasi nilai raw atau error dari nilai tersebut. Misalnya begini. Dari 150 data tersebut, gitu ya. 150 data di frekuensi 1 Hz, itu harusnya ke 150 data itu dia menyimpulkan hal yang sama.
bahwa di frekuensi segini apparent sensitivity-nya itu 100 loh, gitu ya. Tapi kemudian misalnya data ke 147 itu bilang bahwa raw diff 1 Hz itu kalau menurut saya 1 ohmmeter gitu ya. 1 ohmmeter. Sementara yang lain bilang 100 ohmmeter. Tapi si data 147 ini bilang 1 ohmmeter. Nah, itu kan berarti dia beda sendiri tuh. Nah, dia yang bakal dibuang gitu. Karena dia variansinya paling nggak nyambung sama yang lain. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah menggunakan ordinary koherensi. Koherensinya bagus ya dia diikut, kalau koherensinya jelek ya dia ditinggalkan. Ngesetnya tuh di sini. Ya, jadi minimum koherensinya berapa kita state di sini atau minimum variansinya berapa kita state di sini. Oke, di sebelah sini. Kalau udah kita save parameter filenya. Close. Habis itu kita mulai proses kalkulasinya. Kira-kira begitu. Nah, ini mulainya akan lama ya. Jadi saya stop aja. Dari proses yang sebelumnya, kita mendapatkan nilai impedansi untuk tiap frekuensi. Yang kemudian nilai impedansi ini direpresentasikan dalam bentuk apparent resistivity dan fase. Satu hal penting dari kurva apparent resistivity adalah bahwa kurva ini seharusnya continue dan smooth. Jadi bentuknya itu smooth gitu ya, tidak discontinue. Kenapa demikian? Karena apparent resistivity sendiri merupakan nilai rata-rata dari resistivitas lapisan-lapisan di bawah permukaan. Misalkan di sebelah kanan ini ya, kita punya beberapa titik pengukuran atau datum pengukuran di satu stasiun pengukuran. Mempunyai beberapa datum, di datum ini punya nilai apparent resistivity masing-masing ya. Kalau kita plot misalkan ini sembarang aja ya, kira-kira nanti hasilnya akan seperti ini. Meskipun bentuk lapisannya itu beda-beda gitu ya. Misalnya lapisan pertama 100 ohmmeter, lapisan kedua 10 ohmmeter, lapisan ketiga 50 ohmmeter, tapi dalam bentuk apparent resistivity maka dia akan bentuknya kurva yang smooth seperti ini gitu. Nah, masalahnya adalah ketika kita dapatkan datanya dari hasil pengukuran, itu datanya tidak langsung smooth seperti ini. Kadang-kadang ada outlier, ada pencilan-pencilan yang harus kita perbaiki terlebih dahulu. Gitu. Jadi intinya dalam data editing adalah kita meremove beberapa data yang membuat kurvanya itu tidak smooth gitu. Sehingga data akhir kita menjadi data yang baik dan smooth. Sekarang kita akan lihat kurva apparent resistivity dan fase dari hasil robust processing yang tadi. Kita bisa lihat kurvanya menggunakan software ini, atau jika sekedar untuk melihat sebetulnya bisa dari mana saja ya. Tapi kita akan gunakan software ini. Pertama-tama kita buka filenya dulu. Nah, ini adalah file luaran dari robust processing tadi, ada MTH dan MTL. MTH itu adalah data frekuensi tinggi, MTL data frekuensi rendah. Kita buka keduanya. Nah, ini adalah plot datanya ya. Kira-kira begini. Ini apparent resistivity-nya, ini fasenya. Kita juga bisa melihat parameter yang lain seperti impedansi. Misalnya di sini ada impedansi. Kita bisa melihat tipper ya. Di sini tipper itu adalah rasio antara medan magnet dalam satu site gitu. Kemudian ada skew. Saya belum sempat jelaskan, mungkin lain waktu dan lain sebagainya. Oke. Kemudian yang harus kita lakukan adalah kita ingin mengedit data ini ya. Untuk mengedit datanya kita ke menu processing, kemudian ke menu submenu editing. Nah, ini adalah kurva apparent resistivity dan fase yang kita punya dari hasil
for bus processing tadi, ya. Bentuknya udah lumayan bagus gitu ya, nggak terlalu banyak outlier, tapi masih kurang smooth. Misalnya di bagian sini, di bagian tengah ini, ya, ini masih kurang smooth. Jadi yang terjadi di sini adalah, saya udah bilang di slide 2 slide sebelumnya bahwa dalam satu frekuensi, misalnya di frekuensi ini adalah frekuensi 12 ya, di bawah sini di frekuensi 49 Hz. Di sini di frekuensi 49 Hz itu ada saya gunakan 20 cross power akhirnya. Ya. Karena yang tadi nggak sempat saya proses, saya pakai 20 cross power, ada 20 nilai apparent resistivity di frekuensi 49 Hz. Dari ke-20 nilai ini dirata-ratakan, dapatlah nilai ini yang di sebelah kiri ini. Gitu. Nah, jadi tugas kita adalah kita meremove beberapa data di partial apparent resistivity ini agar nilai totalnya atau nilai rata-ratanya itu bisa menghasilkan kurva yang smooth gitu. Caranya gimana? Ya udah kita pilih hand tool ini, kemudian toggle dilating ini. Kita klik satu-satu. Yang mana yang kira-kira membuat dia turun gitu. Nah, kita klik ini dia akan naik sedikit, kita klik ini dia akan naik lagi. Klik ini dia naik lagi. Yang ini diklik juga. Pokoknya yang di bawah-bawah kita klik aja karena goal kita mau naikin dia gitu kan. Jadi yang di bawah-bawah kita hilangin aja. Ini juga. Oke, kira-kira begitu. Ya. Kira-kira begitu. Kemudian yang ini hijaunya kurang naik. Nah, selesai. Ini yang merahnya kurang naik. Selesai begitu kira-kira. Sampai bentuk kurvanya menjadi bentuk yang kita inginkan. Gitu. Kenapa sih kurvanya harus smooth? Pertama tadi, ya, karena apparent resistivity merupakan kurva nilai rata-rata dari resistivitas bawah permukaan yang sebenarnya. Jadi, karena di nilai rata-rata harusnya dia smooth gitu. Harusnya dia smooth. Yang kedua adalah, kalau misalnya kurvanya nggak smooth atau kurvanya salah, maka nanti hasil inversinya juga akan salah. Hasil pemodelannya akan salah, karena pemodelan inversi itu berdasarkan daripada data ini. Gitu. Misalnya kita lebihin satu ini misalnya bentuknya begini ya, bentuknya naik turun kemudian naik gitu ya, lurus turun kemudian naik. Kalau misalnya kita tambahkan sedikit aja di sini naikkan gitu ya, maka nanti bentuk lapisannya akan berbeda waktu ketika kita modeling. Nah, itu akan berakibat fatal gitu. Makanya sebelum kita smoothing ini kita juga harus sudah tahu bentuknya itu kira-kira mau jadi seperti apa yang make sense ya. Satu hal yang penting adalah bahwa ini naik turunnya nggak boleh terlalu banyak, dan kalau dia naik atau turun itu nggak boleh lebih dari 45 atau 60 derajat gitu. Itu udah nggak masuk akal. Dan baik kurva apparent resistivity maupun kurva fase itu sama-sama harus smooth. Kayak misalnya di sini nih, ini fasenya dia turun sendiri, kita juga bisa ngilangin gitu. Nah, ini juga di sebelah sini. Nah, kayak gitu. Ya. Begitu seterusnya sampai bentuk kurvanya baik. Oke. Karena akan berakibat penting bagi modeling yang akan kita lakukan setelah ini ya. Proses berikutnya seperti yang telah saya singgung sedikit di sebelumnya, yaitu adalah pemodelan. Dalam MT biasanya kita gunakan pemodelan inversi atau inverse modeling. Inverse modeling bisa berupa inversi 1D, 2D maupun 3 dimensi. Intinya dalam proses inversi adalah kita mencoba membuat model ya, berdasarkan data lapangan yang kita miliki, yang sesuai dengan data lapangan yang kita miliki. Dan dari model ini kita mencoba untuk menginterpretasikannya sesuai dengan keadaan subsurface yang sebenarnya.
Tapi karena keterbatasan waktu, inverse modeling tidak akan saya jelaskan di perkuliahan ini. Mungkin akan saya jelaskan di perkuliahan metode inversi atau yang lainnya. Sekian penjelasan dari saya tentang pemrosesan data magnetotelurik. Semoga kita bisa praktek langsung sewaktu-waktu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.